Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a bi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala toha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qarama wa hadratul ummahatil muslimat, majelis taklim Al-Furqan yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah. Malam ini kita dipertemukan kembali di ruangan Masjid Al-Furqan ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena akhir zaman, kita yang hidup di akhir zaman seperti ini, ibadah yang paling mudah untuk memperoleh pahala sholawat. Sholawat itu ibadah yang enggak banyak syarat. Kalau sholat kan harus nutup aurat, harus suci pakaian, badan, tempat, harus madhep kiblat, tahu syarat dan rukunnya. Orang sedekah ya syaratnya harus harta yang halal. Mosok harta habis nyopet buat nyumbang masjid. Syaratnya juga harus ikhlas. Padahal ikhlas itu perkara yang berat. Lah kalau sholawat gak perlu banyak syarat. Mau ikhlas mau enggak, mau suci mau enggak, mau madhep kiblat atau madhep ngalor atau madhep ngidul, ngetan, ngulon, mendhuwur, mengisor, ngerti ora? Mau madhep mana saja asal enggak sambil ngeden di kamar mandi boleh. Enaknya berselawat. Apalagi zaman sekarang dengan cerdasnya para guru-guru kita, sholawat dimodif kayak motor aja, dimodif ya, digubah dengan sebegitu rupa jadi enak untuk dibaca. Dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min du'ain baini, bahwa antara doa dan aku, kata Allah dalam hadis qudsi itu, ada penghalang hatta yusalli alayya, sehingga bersolawat kepadamu. Maka orang berdoa etikanya mengawali doa dengan solawat, menutup doa yang dengan solawat. Bahkan ibu mungkin sering dengar, entah itu dari media sosial atau apa, kalau pengen sesuatu salawatin aja. Pernah denger ya? Pengen motor salawatin aja, pengen bangun rumah emang bisa? Lah kalau pengen motor cuma tinggal selawatin, lesing pada bangkrut. Lah kalau bangun rumah cuma diselawatin, material yang bayar siapa? Tukang yang bayar
Ini hanya bahasa dipersingkat agar doa kita ini diijabah oleh Allah. Buka dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Doa kepengen motor baru, buka dengan sholawat, tutup dengan, nah kan gitu. Bukan kok yang penting diselawatin aja. Nah kok enak temen. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ngaji karena kebetulan kita saat ini berada di bulan Rejab. Kalau orang Jawa bulan Rejab, Raja. Kalau orang Madura, Rejab. Bulan Rejab. Kalau Madura itu banyak tasdidnya, Rejab. Bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa. Disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Yang bawa HP ada aplikasi Quran, tolong dibuka, takut saya salah. Atau yang bawa Quran boleh dibuka. At-Taubah 36. Nanti kalau salah tolong diingetin loh ya. Kalau salah jangan didiemin. Itu ada bunyi ayat begini. Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada yang udah buka Qurannya? Ketemu belum? Bener. Ayat 36 atau 35? 36. Takutnya pindah. Inna iddatasy syuhur, bahwa sesungguhnya hitungan bulan. Syuhur itu jamak dari kata syahrun. Indallahi, di sisi Allah, isna asyara syahra, itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, yang tercatat dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu arba'atun. Arba'atun berapa? 4. Banyak amat tuh. Dulu zaman saya sekolah MI, SD, kan disuruh ngapalin angka-angka Arab itu ya. Wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tiga, arba'atun, khomsatun, 5. Ayo asal pokoknya tun bener lah pokoknya. Iya pokoknya asal belakangnya tun aja. Arba'atun, ada 4 hurumun. Hurum itu asalnya dari kata haram. Haram itu dilarang. Awalnya dulu sebelum Islam ini datang, suku-suku di Arab itu kan hobinya berantem, hobinya perang. Ya sampai sekarang Palestina sama Israel ya enggak kelar-kelar. Negara-negara negara Arab yang lain ya banyak yang perang. Suriah perang, ya. Lebanon perang. Ya sampai sekarang. Lah dulu sebelum datangnya Islam, mereka punya kesepakatan bahwa setiap 4 bulan ini mereka gencatan senjata, alias nggak perang dulu. Makanya disebutnya hurum, haram, nggak boleh membunuh, nggak boleh perang. Lah kemudian ketika Islam datang, tetap ajaran ini dilanjutkan karena baik, yaitu tidak boleh berantem, nggak boleh perang. Tapi kemudian hurum ada yang mengartikan terhormat. Nah, apa 4 bulan yang terhormat itu? Yang pertama Dzulqa'dah. Kalau orang kampung saya dulu nyebutnya bulan Apit, setelah Syawal itu loh.
Kalau orang Sunda naon nih? Apit. Apa beda? Sama. Setelah Syawal itu loh. Apit. Itu kalau orang kampung saya dulu ada mitos pamali untuk mengawali usaha karena takut rezekinya kecepit katanya. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan haji. Ini dulu di daerah kampung saya ini bulan baik untuk mantu. Orang rebutan mantu sampai orang yang hajatan pusing. Lakinya penghasilan sehari 200.000, yang 150 buat kondangan dan 3 tempat. Gocap 150, sisa gocap. Pusing aja kalau bulan Zulhijjah. Kadang ada omongan dulu orang kampung saya itu, kalau panen di sawah hanya sekedar dimakan aja lebih dari cukup. Yang berat itu kadang untuk kalau orang sono bilang nyebutnya sumbangan. Buan kalau orang kampung saya, kerukunan. Kalau di Jakarta mah wong ditaruh di amplop ya nggak ketahuan isinya berapa ya. Zulhijjah. Kemudian yang ketiga bulan Muharram, bulan Suro. Katanya ini bulan sangar, bulan gawat keliwat-liwat, sehingga orang takut mau mantu, takut mau nyunatin anak, takut mau bangun rumah, takut. Dulu di kampung, kalau di Jakarta mah nggak ngaruh. Bahkan dulu bapak saya itu di daerah saya itu ada mitos itu cerita yang gak jelas kan, mitos sumbernya dari mana. Itu kalau besok misalnya tanggal 1 Suro, itu yang punya sapi warnanya putih, sapinya putih itu dicat pakai daun jati yang muda. Daun jati yang muda itu kalau dipotek, dicek-cek kan warnanya merah, dicat di sininya sapi. Nah itu saya umur 7 tahun berapa itu udah berani nanya ke bapak, Pak, itu sapi kok dicat itu maksudnya apa? Kata bapak saya nih, bilangnya begini, biar nggak diambil sama Nyi Loro Kidul. Pernah dengar Nyi Loro Kidul? Di TV loh, di film-film ya. Kalau digambar kan di film gambarnya orangnya cakep ya. Lah terus kok Nyi Loro Kidul ngambil sapi itu buat apaan? Nyi Loro Kidul asal tanggal 1 Suro mantu. Nah saya nanya lagi, lah Nyi Loro Kidul kok tiap tahun mantu, anaknya ada berapa? Kata bapak saya, wis ora usah kakean takon. Ngerti ora? Udah nggak usah banyak nanya, wis pokoknya itu. Tapi begitu kesini, anak-anaknya pada nyantri, anak-anaknya pada sekolah, pada akalnya mulai mikir, budaya itu hilang. Wong mitos itu kan budaya yang enggak jelas, hanya bersumber katanya. Lama-lama hilang. Berarti Nyi Loro Kidul udah enggak mantu lagi kali ya? Kali. Dan dalam Islam juga pernah terjadi tragedi yang memilukan pada bulan Muharram atau bulan Suro itu, yaitu kasus pembunuhan berantai terhadap cucu Rasulullah dan keluarganya. Cucu Rasulullah yang terkenal itu kan Hasan sama Husain. Yang Husain itu mulai dari kecil kan deket banget dengan Rasulullah. Tapi asal Husain itu duduk di pangkuan Rasulullah itu nangis. Seakan udah tahu bahwa ini cucunya nanti meninggal dalam keadaan tragis. Yaitu pada saat Islam diperintah oleh seorang khalifah namanya Yazid. Setelah Rasulullah wafat, itu kan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Cuman kan gak terkenal, hanya sampai Ali yang terkenal. Muawiyah. Lah kemudian Muawiyah punya anak namanya Yazid. Lah Yazid ini gak mau kesaing dengan keturunan Rasulullah. Maka ia membuat surat perintah cucu Rasulullah yang bernama Sayyid Husain itu dibunuh dan keluarganya. Jumlah semuanya sekitar 56 dibunuh semua.
Dan tragisnya itu kepala Husain setelah dipenggal ditusuk pakai tombak, diarak keliling. Itu cucunya Nabi. Betapa tragisnya ya kejadian. Dan itu terjadi di bulan Muharram yang terkenal dengan tragedi Karbala, karena kejadiannya itu di satu tempat yang namanya Karbala. Sampai sekarang orang-orang Iran, karena kejadiannya itu kan di perbatasan Irak dan Iran. Sampai sekarang orang-orang Iran mereka mengadakan perayaan namanya perayaan Karbala dengan cara nyakitin badannya sendiri. Ada yang pukul-pukul, ada yang dipakai pisau, karena mereka mengatakan ini solidaritas terhadap tragedi terbunuhnya cucu Rasulullah dan keluarganya. Itu di Iran, rata-rata di Iran. Di Indonesia ya ada, cuman nggak banyak. Yaitu yang merayakan tragedi Karbala. Lah, ulama-ulama Jawa dulu mereka sampai melarang orang pada punya hajat senang-senang di bulan Suro, bulan Muharram itu, karena menghormati dulu pernah ada kejadian pembantaian yang menyedihkan pada bulan Suro. Maka untuk kita menghormati tidak ngadain acara senang-senang di bulan Suro. Kayak kita di Indonesia dulu pernah terjadi pembantaian yang luar biasa yang terkenal dengan tragedi 30 SPKI. Lah kemudian pemerintah menetapkan pasang bendera setengah. Nah, nggak jauh seperti itulah kira-kira. Ya bisa benar bisa enggak. Nah kemudian yang keempat, bulan hurum tadi bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab yang sekarang ini. Nah, doa yang banyak kita baca, bahkan seakan-akan kadang jadi lagu wajib di majelis taklim. Majelis taklim kan biasanya asal masuk bulan Rajab kan ada punya lagu wajib khusus ya. Allahumma yang kompak itu kayaknya kok enggak. Mentang-mentang habis hujan kok ya lemes amat kok ya. Apa baterainya meledes apa ya Allah kan seakan-akan jadi lagu wajib ya. Asal bulan Rajab biasanya majelis taklim sebelum dimulai kan dibuka pakai itu ya. Ya selawatan yang isinya doa Allahumma barik lana kalau ngikutin teks hadisnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai situ aja. Ini ada dalam kitab Musnad Ahmad dan juga ada dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah tentang doa yang dibaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya kok pada ketawa itu. Asal ditanyain artinya pada ketawa, asal ditanyain ayat berapa ya pada ketawa. Ketawa ketanda nggak bisa kok, nggak apa ketanda malu-malu mau jawab. Allahumma ya Allah barik lana, karuniakanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab sekarang ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban yang akan datang, wa ballighna, dan sampaikan umur kami atau panjangkan usia kami Ramadan, sampai bulan suci Ramadan. Doanya pendek tapi mengandung dua permohonan kita.
Pertama minta berkah, kedua minta panjang. Lah berkah itu apa? Menang-menang. Berkah itu kan sering ya kita doain, berkah itu kan sering ya. Lah yang penting rezeki mah yang penting berkah. Lah ya berkah itu apa? Kemudahan, apalagi ya yo. Kebaikan. Oh, yang sebelah sini belum jawab. Dicukupi ya, apalagi saya serah pokoknya sauni-uni ini. Manjang begini ya. Terserah pokoknya. Berkah itu apa berkah? Dalam doa-doa kita itu banyak memohon berkah loh ya. Wong ketika kita mengawali salam, kalau teks lengkapnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan keberkahan. Nanti ibu yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minta berkah. Mau makan, doa mau makan gimana? Lah kok hafal yang itu? Ini doa yang paling manjur. Kalau orang minta kaya, kadang bertahun-tahun belum kaya-kaya ya. Minta capresnya jadi malah kalah kadang. Calegnya supaya jadi, malah kalah juga. Tapi kalau doa makan itu manjur. Nah iya makanya begitu habis doa kan langsung. Nah berarti kan manjur kan doanya ya. Iya. Kalau ditanya doa paling manjur, doa mau. Nah, iya doa mau ke WC juga sama manjur. Ya iya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Manjur. Minta berkah ya. Terus doa yang diajarkan oleh Rasul ketika hadir di akad nikah. Ayo doanya apa yuk? Menang-menang. Hei, ibu kalau kondangan doain nganten, doanya gimana? Apa begini? Sama ya, sama wa. Doa kok disingkat itu. Nah itu. Itu aja. Doa yang diajarkan oleh Rasul ketika apalagi pas saat selesai akad nikah, begitu dinyatakan sah. Ini kadang malah tepuk tangan. Lah kalau acara akad nikahnya di jalanan, ya monggo lah, di lapangan, di gedung monggo. Tapi kalau di masjid kan ya enggak etis lah ya. Sah. Wah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tanya sama Mbah Google loh, yang megang HP. Doa selesai akad nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau melihat wajah-wajah cerdas sih udah pada hafal ya. Kelihatan kan wajah-wajah cerdas ya. Kalau kita hadir di acara akad nikah, begitu sah langsung barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi. Doanya kan gitu ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan pada engkau nganten saat lagi seneng. Lagi ngantenan ya seneng ya. Nah iya. Wong lagi honeymoon apalagi musim hujan begini ya. Tapi kan doa ini ada lanjutannya, wa baraka alaika, dan semoga Allah tetap memberikan berkah kepada engkau alaika saat nanti ada masalah. Kalau masih honeymoon sih nggak ada masalah ya. Tapi begitu setahun 2 tahun berumah tangga kan masalah mulai pada nongol. Punya anak 1 masalah, punya anak 2 tambah masalah lagi. Wong
Istri itu kalau baru pengantin baru nyuguhin kopi juga paket lengkap ya. Kayak begini loh kan paket lengkap ini ya. Ini lengkap ini tuh. Ada tutupnya, ada tatakannya. Ini kalau nganten baru. Nah, iya kalau nganten baru. Coba nanti udah 2 tahun ininya hilang nih. Ntar udah 4 tahun ininya hilang. Tinggal ini nih. Lama-lama udah bertahun-tahun berumah tangga hilang semua. Lah iya, apalagi mungkin mohon maaf lakinya penghasilannya nggak begitu gede. Lah pagi-pagi laki mak bikinin kopi apa? Itu kalau orang sono jawabnya kopak kopi. Lah laki digituin bu, punya duit 10.000 kan langsung ke warung. Begitu ke warung kopi, apalagi yang jagain. Baru di depan pintu udah langsung ditawarin mau ngopi apa mau nyusu mas. Nah di rumah habis dibentak kopak kopi. Kalau orang sini sih enggak, orang sini mah solehah semua. Lah suaminya jauh. Ini hanya contoh kopi, kalau yang lain kan yo. Dosa enggak? Enggak. Kalau mau diambilin ya minum sendiri. Tadi ini kan bahas doa, semoga nganten itu saat lagi seneng yo berkah, saat lagi masalah yo berkah gitu loh. Terus doa lanjutannya wa jama'a bainakum fil khair, dan semoga kalian nganten tetap disatukan oleh Allah dalam kebaikan. Biar bagaimanapun orang berumah tangga itu pengennya yo enggak pisah. Giliran nanti kok ada masalah, daripada berlanjut tambah parah, yo wis lah jalan terakhir. Itu udah jalan mentok terakhir. Itu yo doain berkah. Pertanyaan saya belum kejawab loh tadi. Lah berkah itu loh apa? Kecukupan, ya wis. Kadang kita itu maknai berkah juga pas. Seakan-akan berkah itu kalau duitnya banyak gitu ya. Lah kalau berkah ukurannya kok duitnya banyak, Korun orang paling berkah loh Bu. Korun itu orang paling kaya fenomenal. Ia ditenggelamkan oleh Allah di bumi Mesir sono. Orang kebantenan sini kalau bikin pondasi kok nemu emas segini, bilangnya harta. Itu yang gotong karung dari Mesir ke sini siapa? Sampai fenomenalnya Korun. Berarti kalau berkah kok ukurannya banyak duit, maka Korun orang yang hidupnya paling berkah. Kadang ada orang yang memaknai berkah itu kalau selalu sehat. Sampai di umur yang sepuh masih sehat, masih kuat ngangkut beras 50 kilo umpama. Di usianya yang ke-70 ngangkut beras iya. Lah kalau berkah kok ukurannya selalu sehat, maka Fir'aun orang yang hidupnya paling berkah. Fir'aun itu dalam catatan sejarah gak pernah sakit mulai dari lahir brojol sampai tenggelam di Laut Merah. Gak pernah sakit. Maka kalau jamaah Al-Furqan ini kok ada yang gak pernah sakit, saya gak ngomong gitu loh ya. Iya makanya kalau kita dikasih sakit, ngaji baru duduk bentar kok kaki semuten, ya wes alhamdulillah berarti bukan turunan. Ya wes kalau semuten nyelonjor. Baru ngaji bentar kok pinggang udah pegel, ya alhamdulillah berarti bukan turunan. Berkah itu tidak selalu diukur dengan kaya.
Lah kalau diukur kaya, orang paling miskin di dunia kan Nabi Isa, bukan Nabi Ayub. Kalau Nabi Ayub masih punya anak, punya istri, punya rumah. Nabi Isa itu nggak punya istri, nggak punya rumah, nggak punya anak. Kalau mungkin dulu dia hidup sejaman dengan Rhoma Irama, langsung dinyanyiin. Langit sebagai dan bumi sebagai, kok pada hafal ya? Hidupku menyusuri sisa orang. Untung nggak sejaman dengan Rhoma Irama, apalagi sejaman dengan Hamdan ATT, langsung dibilang termiskin di dunia. Apakah hidupnya nggak berkah? Bukan begitu. Berkah itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ada ulama namanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab berarti anaknya bulan Rajab. Beliau bilang begini, ini artinya berkah itu. Kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala. Apa artinya? Kullu ma yazidukum fi ta'atillahi ta'ala. Kullu ma, setiap keadaan, yazidukum yang menambah kalian semua, fi ta'atillahi ta'ala, dalam taat kepada Allah, itulah yang disebut dengan berkah. Kita banyak duit, kita ibadahnya tambah rajin, berarti duitnya berkah. Kita sehat, sehatnya kita manfaatin buat ibadah, itu sehatnya. Lah kalau sehat kok malah ngayap aja. Diajak ngaji, waduh sorry saya mau senam. Minggu depannya Bu ayo ngaji, waduh saya mau shopping. Diajak depannya lah, waduh nggak bisa mau arisan. Alasan aja, giliran sakit. Ya ibu-ibu biar bagaimana wong tetangga ya nengokin Bu ya. Begitu ditengokin gimana kabarnya? Ntar kalau sehat mah malam Sabtu saya pengen ngaji. Berarti sakitnya membawa. Tapi kan kita nggak pengen begitu ya. Enggak. Ada orang saat lagi kaya sombongnya, naudzubillah, jalannya nggak napak tanah, pakai sendal. Emang terbang bukan pakai sendal. Lah kan nggak pakai tanah kan bang pakai sendal. Sombongnya naudzubillah, begitu jatuh bangkrut, bruk. Ketemu orang, assalamualaikum Bu Haji. Oh berarti itu miskinnya membawa. Tapi kan kita nggak pengen begitu ya. Pengennya itu banyak duit, sehat, anak-anak pinter, suami nurut. Kok suami nurut? Ibadahnya tekun, pengennya kan begitu. Pengennya, cuma kadang Allah itu malah memberi sebaliknya dari apa yang kita pengeni. Saya yakin nih, dulu ibu-ibu waktu masih muda membayangin itu punya suami ganteng, gagah, gede tinggi, banyak duit. Ayo, bener kan? Bukan hanya banyak duit tapi lomo. Lomo yo. Nyah-nyoh itu. Pak mau beli gamis? Mbak mau ganti HP? Pak mau motor baru? Itu kalau orang Jawa nyah-nyoh. Bayangannya kan begitu ya. Tapi ternyata iya, yang dibayangin itu kan punya suami ganteng, gagah, gede tinggi, banyak duit, nyah-nyoh. Tapi kadang Allah berkehendak lain loh. Kok ya betul apa ngalami kok? Kalau dirawat tuh beganteng. Gitu. Bukannya orang putus asa ya, bukan ya? Iya. Yang dibayangin kan begitu, ternyata kebalikannya. Wong memang dalam Quran itu Allah bilangnya begini. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
Bisa jadi sesuatu yang kita senangi malah gak baik buat kita. Bisa jadi sesuatu yang gak kita suka malah baik buat kita. Kita harapannya itu mungkin tinggal punya rumah yang gedong magrong-magrong gitu ya. Pengennya mobil kinclong. Punya rumah RSSSSSS. S-nya sampai 64. Rumah sangat sederhana sekali, selonjor saja sampai susah. Udah berapa, Bu? Belum kelar loh ini. Masih banyak S-nya. Bayangannya kan gitu ya. Bayangannya itu punya tempat kerja, punya tempat usaha ya di rumah. Kalau enggak ya deket rumah lah. Biar kalau ke tempat usaha itu enggak jauh. Ternyata tempat kerjanya itu mengandung huruf P yang enggak terhitung. Pergi pagi pulang petang, pala puyeng pantat pedes pinggang pegel. Rumahnya di sini, kerjanya di Depok, tiap hari pulang pergi naik motor. Lah apa enggak P-nya banyak? Lah iya, makanya kadang sesuatu yang kita senengi itu malah enggak baik. Sesuatu yang enggak kita senengi kadang malah baik. Semua orang itu pengennya banyak duit, tapi ternyata kadang malah Lah bisa jadi nih, bisa jadi kalau kita banyak duit mainannya nggak majelis taklim. Mainannya kemana? Nah makanya kadang sama Allah kita itu ya dikasih, cuma hanya sesuai pas kebutuhan aja. Pas lagi butuh dikasih, kalau nggak butuh ya enggak butuh. Lah berkah itu adalah apapun yang terjadi kita ini jadi lebih baik. Itu yang disebut dengan berkah. Banyak duit yo kita baik, nggak ada duit yo pengennya kan begitu ya, pengennya berkah itu begitu. Lah bulan Rejab ini kelihatan berkah atau tidak ya yang tahu kita sendiri. Apakah ibadah kita meningkat apa enggak, sosial kita dengan tetangga kanan kiri tambah baik kok enggak. Kalau memang tambah baik berarti Rejab ini berkah. Kalau enggak, ya sami mawon dengan bulan-bulan berikutnya. Makanan yang kita makan kan doa makan tadi barik lana fima rozaqtana wa qina. Ya Allah berikanlah keberkahan terhadap makanan yang Kau rezekikan kepada kami. Lah ukuran makanan ini berkah apa enggak nanti dilihat setelah makan. Umpama ibu pagi masak selesai jam 10, jam 11 biasanya kan beres-beres mandi, makan ya. Dilihat tuh. Kalau habis makan sholat duhurnya semangat berangkat ngaji, kan ada ngaji yang habis duhur tuh ya. Semangat, oh berarti makanannya berkah. Lah habis makan kok malah duhur gak kedengeran, mau berangkat ngaji gak jadi. Giliran mau berangkat malah gremes. Kadang yang nongol cuma tangannya doang, orangnya nggak keluar. Lah coba kalau mau ibu mau berangkat ngaji kok kayaknya gremes, yang nongol palanya apa tangannya? Bener kan? Terus kuping digini-giniin, kok di masjid belum ada suara ya? Kalau udah ada suara Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah sampai dilupakan, karena ini kewajiban. Kalau yang niat berangkat, kalau yang nggak niat ya balik nyanyi dari rumah. Maafkan aku Bu Haji, hari ini enggak ngaji. Tapi bukan orang sini, orang sono. Orang sono, orang Majapahit atau orang Blambangan ya, orang Majapahit. Orang sini mah alhamdulillah.
Udah jam 9 udah ya. Misalnya kan itu. Apa? Udah jam 9. Rumahnya jauh kali. Loh iya ibu mah deket, saya kan lewat nyebrang pulau bu. Kalau ada paspor mah pakai paspor saya kira. Kalau kurang, tinggal lihat di channel YouTube ada di TV, Sinpo TV ada setiap hari jam 5 pagi. Nah, di Sinpo TV ada kan? Nah, dulunya E-Channel, sekarang jadi Sinpo TV. Nah, setiap jam 5 pagi kecuali hari Minggu, insya Allah. Mana itu Bapak? Hah? Di mana ada? Sinpo TV di TV. Di channel YouTube juga ada Majelis Ngaso 1979. Ngaso istirahat dulu Ngaso 1979. Di situ banyak, ada ratusan video di situ. Ya, ini kalau yo insya Allah ketemu bulan depan ya. Insya Allah semoga sehat, panjang umur ya Rabbal Al-Fatihah.